Oke, so langsung aja kita ulas. Ini PC gaming ya, Core i5 12400F sama RTX 5050. Oke, ini udah antara kerjasama antara Enter Komputer dan juga Dylan Pros ya. Oke, kita langsung bahas aja. Harga 15 juta 39.000. Kalau dari kacamata gua sih, kita langsung bahas dari sini aja. Dia pakai i5 12400F yang dimana ini udah 6 cores 12 threads ya. Kalau kita lihat TDP-nya di 65 watt, frekuensi 2,5 atau 4,4, cache L3 di 18 MB, dia power limit 2-nya di 117 watt, PCI Express ya udah Gen 5 20 lens, dan untuk single core score di 2217 dan multi core score di 9113. Kita ngebahas dari Geekbench-nya dulu, kita ngebahas juga dari prosesornya. Kalau menurut gua no comment ya. Untuk motherboardnya Asus Prime B760MK, gue no comment juga. Bisa juga di-upgrade ke i7 12700F juga masih oke. Pakai Inno 3D ya, dual fan, oke ya. Asumsi gue yang ini ya. Kalau kita lihat secara clock speednya 2317 dan boost clocknya di 2572 MHz, oke. VRAM 8GB udah GDDR6. Kita cek juga sedikit, dia TDP 130 watt. Oke, showcase power supply 300 watt. Dia ada satu HDMI sama 3 DisplayPort ya. Kalau kita cek dia udah ray tracing 4, tensor core-nya Gen 5 ya. NC-nya Gen 9 dan NVDA-nya Gen 6. Oke. RT core-nya 20 ya, tensor core-nya 80 ya. Untuk range 15 juta RTX 50 ya. Oke lah. Ya. RAM-nya dia pakai, bentar, RAM-nya dulu, DDR4, oke. Tapi jujur ya, gue baru denger nih SSTC gitu loh. Gue udah cari-cari, gue nggak nemu ya. SSTC gue nggak tahu ini dari brand apa. Kalau di sini kan tulisannya chipset by Samsung ya, tapi gue jujur gue nggak tahu. Ya gue baru denger ya. Coba ada yang tahu nggak, bisa komen di bawah. Inno 3D juga oke lah. Ya Kingston oke. Kalau untuk Lian Li tadi gue udah bahas baca-baca. Lian Li ya, ini kalau gue udah baca-baca 550 watt ya dia pakainya. Bener ya, 550 watt ya. ATX 331 sekali lagi coba. Lian Li terus the RB series ya, sesuai sama yang speknya dari Enter Computer X Dylan Pros. Gue baca juga sedikit, kita bakal ulas. 550 watt ya konteksnya ya. Oke ya. Ada satu, oke, kabelnya segala macam ya. Tapi dia nggak ada nih, dia nggak ada yang 12 volt 2x6 ya, nggak ada ya. 550 watt ya, oke ya. Dia nggak ada yang 2x6 volt ya. Coba menurut gua kalau Lian Li oke lah, Lian Li juga masih aman lah Lian Li. Ya, sorry. Kalau casing, gua udah lihat casingnya juga. Kurang lebih casingnya kan seperti ini ya. Dia yang model kayak akuarium. Kalau gue pribadi ini personally aja, gue lebih demen yang Maze ya. Dia nggak ada ini ya, Type C ya. Nanti gue cek lagi deh. Sama Cube Gaming, oke, lumayan. Tapi dia ini yang single fan, nanti bakal gue bahas juga. Oke. So kalau menurut gue ya, gue pribadi concernnya sebenarnya overall sih gue pribadi nggak ada yang gimana ya. Gue pribadi sih semua ada yang gimana, mungkin lebih ke RAM aja sih. Ya ini RAM-nya ini gue baru denger nih, ada namanya SSTC. Ada yang bisa bantu nggak? Gue nggak tahu ini RAM dari apa, dari brand mana, gue baru denger. Oke. Kalau Kingston gue pribadi no comment ya. Gue pernah pakai Kingston cukup lama juga, awet juga. Oke lah ya. Dan nih kalau kita total ini Intel Core i5 12400F di 2.699.000. Motherboardnya Asus Prime B760MK 2,2 juta. Ya pokoknya nih kita bisa lihat aja langsung ya total berapa. Sedikit info juga teman-teman. Ini juga RAM 690, gua nggak tahu dari berapa. Ya casing 431. Nah untuk fan ya, varian ini dia ada dua. Ada yang Cube Gaming Illumine sama yang Fan Tower. Dia tuh ada yang double fan dia. Ada yang dual fan.
ya. Dia dual, yang ini single ya. Si Bang Dilan pakai yang single ya. Kalau fan-nya gua agak bingung sih. Di sini tertulisnya single fan 12 cm Infinity RGB metal bracket ya. Gitu loh. Sorry. Ini maksudnya Infinity RGB ya. Coba gue cari lagi ya, Infinity RGB. Nah, gue cari-cari nggak nemu masalahnya. Ini gue cari nggak nemu. Coba itu tadi apa yang ini kali ya? Berarti tinggal tambah 30.000 lagi. Pokoknya kalau gue total sekitar 16.200.000 lah. Ya 16 jutaan lah. Kalau total kita mau ngomonginnya beli batangan ya, kalau beli jadi lu dapat di 15.039.000. Cuma gue nggak tahu nih untuk RAM-nya ya. Ini RAM-nya gue nggak tahu ya. Oke, dan ini adalah performa pada saat main game ya. Ini ada RTX 5050 plus i5 12400F. Ya, ini dari Sivam Benchmarks. Oke, kalau kita cek nih 1080p very high, dapat FPS-nya bisa 90-an ya, 95, 96, 97 ini 1080p very high, ray tracing on. Wah, ada Cyberpunk. DLSS off, dapat di 66 fps, 60 fps ya. 1080p ultra, oke. Dari game Wukong, berarti Wukong dapat 50 fps-an ya, 56, 57 ya. DLSS off 1080p height ya. Wow. Untuk Marvel Spider-Man 2 dapat 60 fps something ya. Oke lah ya. So, kalau menurut teman-teman tapi gimana? Apakah ini termasuk yang oke banget atau enggak? Coba komen ya. Kalau menurut gue pribadi sih, gue mungkin lebih concern ke RAM-nya aja sih. Itu aja sih. Ya, so ya udah, semoga videonya bermanfaat. Dan see you later, bye bye, ciao, thank you, dadah.